Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi yaitu larangan dan tanggung jawab pelaku usaha. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ketut Yoga Widya Sarnata, NPM 019. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Kurniawan dengan NPM 025. Saya Iga Dagus Pratnyanata, NPM 294. Perkenalkan, nama saya Made Gunawan, NPM 20203312128. Perkenalkan, nama saya Igi Dewan Setiawan, NPM 299. Materi yang pertama yaitu pengertian pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan atau barang jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu ada perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama itu ada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan pasal 8 UU PK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi. Antara lain, yang pertama itu ada tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, dan keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label etika atau keterangan barang atau jasa tersebut. Yang kelima, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. Yang keenam, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Yang ketujuh, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi, atau neto. Baiklah, selanjutnya itu ada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan pasal 9 UU PK adalah larangan dalam menawarkan atau memproduksi suatu barang dan jasa secara tidak benar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga khusus, dan standar mutu tertentu. Yang kedua, barang tersebut dalam kondisi baik atau baru. Yang ketiga, barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, dan perlengkapan tertentu. Yang keempat, dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan. Yang kelima, barang atau jasa tersebut tersedia. Yang keenam, tidak mengandung cacat tersembunyi. Yang ketujuh, kelengkapan dari barang tertentu. Yang kedelapan, berasal dari daerah tertentu. Yang kesembilan, secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain. Yang kesepuluh, menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap. Dan yang terakhir, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Baiklah, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berdasarkan pasal 10 UU PK adalah larangan untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: yang pertama, harga suatu barang dan atau jasa. Yang kedua, kegunaan suatu barang dan atau jasa. Yang ketiga, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa. Yang keempat, tawaran potongan harga atau hadiah. Dan yang terakhir ada bahaya penggunaan hak dan atau jasa. Pasal 11 UU PK mengatur mengenai penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang. Ketentuan ini menentukan bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang
dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan yang pertama, menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu. Yang kedua, menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Yang ketiga, tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan, melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain. Yang keempat, tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain. Yang kelima, tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain. Yang keenam, menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Ketentuan pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan yang lebih luas dibanding pasal sebelumnya, yaitu A. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. B. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. C. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lainnya. 6. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penawaran barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian. Dalam hal ini, pelaku usaha dilarang untuk A. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan. B. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa. C. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan. D. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 7. Pada pasal 15 ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada fisik maupun psikis terhadap konsumen. 8. Pasal terakhir berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pemasaran adalah pasal 16 yang menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk A. Tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. B. Tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan atau prestasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, ketentuan yang menutup rangkaian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ini adalah pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha periklanan. Ketentuan ini menentukan pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang A. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa. Yang B. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa. Yang C. Membuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa. Yang D. Tidak membuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa. Yang E. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Yang F. Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Selanjutnya itu ada tanggung jawab pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui ketentuan pasal 19 ayat 1 hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggung jawab. Tidak diberikan penjelasan lebih rinci pelaku usaha siapa yang dimaksud. Guna kepastian hukum, memang seyogyanya ada kejelasan siapa pelaku usaha yang harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen dalam hal produk makanan kadaluarsa. Memperhatikan substansi pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi yang pertama, tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan. Yang kedua, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran. Yang ketiga, tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Selanjutnya, memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan. Menurut ketentuan pasal 19 ayat 2 dapat berupa yang pertama pengembalian uang, yang kedua penggantian barang dan atau jasa yang setara nilainya, yang ketiga perawatan kesehatan, dan yang terakhir pemberian santunan. Sekian dari saya, terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan di e-learning. Terima kasih. Om Santi 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 Om.